Oke, selamat datang di Segresor. Di video ini kita akan membahas terkait ruang lingkup keamanan siber pada bab fundamental keamanan siber, yakni materi kelima. Kita akan membahas terkait framework, di mana framework ini yang kita jelaskan atau dijelaskan di part video sebelumnya, yakni kita menggunakan framework ini untuk ranah struktur akademik yang akan kita sampaikan di konten-konten kami. Cyber Security Body of Knowledge yang akan kita gunakan, ini adalah suatu framework pilihan kami yang dirancang oleh seluruh banyak expert atau para ahli untuk memahami berbagai aspek keamanan siber secara mendalam. Framework ini membagi keamanan siber ke dalam berbagai domain yang saling berhubungan dan mencakup semua aspek penting dalam dunia digital, terutama pada keamanan siber. Nah, framework ini digunakan secara khusus pada akademik dan profesional. Untuk memahami keamanan siber, kita harus memahami ruang lingkup dalam keamanan siber. Makanya ada suatu framework. Framework ini kita jadikan rujukan, patokan agar sistematis dan terstruktur apa yang akan kita sampaikan untuk mengedukasi seluruh subscriber ataupun penonton setia dari Segresor. Domain yang pertama itu adalah Human Organizational and Regulatory Aspect. Di domain ini kita akan belajar mengenai tata kelola dan manajemen terhadap risiko. Jadi ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah bagaimana organisasi mengelola risiko keamanan siber. Bagaimana ketika hal-hal yang tidak diinginkan itu dapat dilakukan terkelola dengan baik atau terencana dengan baik. Selanjutnya di human organization, di domain ini kita akan belajar mengenai privacy and online rights. Jadi ini adalah pelindungan data pribadi dan regulasi. Jadi kita akan mempelajari banyak hal terkait regulasi, peraturan-peraturan yang sudah diterapkan di negara kita tercinta ataupun di negara secara global. Sebagai contoh, kita akan mempelajari peraturan apa yang sudah ada seperti GDPR, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Selanjutnya di domain ini, keamanan siber itu kita harus menguasai terkait human factor in security. Jadi kita harus mempelajari serangan siber itu lebih ke arah human. Serangan seperti social engineering dan phishing. Itu adalah faktor human yang biasanya justru serangan-serangan siber yang masif, yang besar, itu berawal dari kesalahan dari human, baik itu kelalaian ataupun memang diserang secara human manipulasi dari yang rentan terhadap serangan human manipulasi. Domain yang kedua adalah sistem security. Sistem security meliputi, kita akan belajar meliputi operating system and virtualization security. Nah, ini maksudnya apa? Ini kita akan belajar mengenai bagaimana melindungi sistem operasi dan virtualisasi. Contohnya kita menggunakan sistem operasi misalnya Windows, Android, Linux, dan lain sebagainya. Kita akan paham suatu komputer itu bagaimana diamankan melalui sistem operasi dan virtualisasi yang ada di dalamnya. Yang di domain ini juga akan mempelajari terkait kriptografi. Nah, kriptografi ini maksudnya apa? Adalah suatu teknik enkripsi dan bagaimana cara mengamankan suatu komunikasi digital itu sampai ke kita. Sebagai contoh misalnya suatu platform digital memiliki teknik untuk menyembunyikan atau merahasiakan yang sudah kita bahas terkait konsep confidentiality. Di konsep ini kita akan belajar mengenai teknik enkripsi. Selanjutnya di domain ini juga ada authentication, authorization, and accountability. Nah, ini sudah dijelaskan, yakni bagaimana mengamankan suatu akses dengan autentikasi ganda dengan zero trust model. Maksudnya kita akan melatih kita tidak percaya pada siapapun, maksudnya seperti itu. Jadi kita menerapkan itu, tujuannya adalah untuk mengamankan aset kita. Selanjutnya, domain infrastructure security. Ini meliputi apa saja? Meliputi network security. Network security adalah keamanan jaringan. Keamanan jaringan itu seperti apa ya? Kita menggunakan internet, itu pasti terhubung dengan jaringan. Contohnya, kita mempelajari perangkat perimeter jaringan seperti firewall, intrusion detection system, intrusion prevention system. Itu tujuannya untuk memblok atau mendeteksi suatu anomali ataupun hal-hal janggal di jaringan. Dan keamanan jaringan lainnya secara konsep internet. Di domain ini juga kita pelajari terkait cyber physical system, yakni pengamanan pada sistem industri seperti SCADA dan IoT. Lalu keamanan physical layer and telecommunications, ini membahas terkait proteksi komunikasi digital dari penyadapan dan serangan. Telekomunikasi bagaimana itu diamankan, menggunakan sinyal ataupun pengacak sinyal, disadap seperti itu. Lalu domain selanjutnya adalah software and platform security. Ini meliputi web and mobile security, seperti kita melakukan perlindungan pada aplikasi layer, seperti kita mengakses web browser yang aman itu bagaimana, aman dari serangan siber, aman dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Lalu software security mencegah eksploitasi kode dalam perangkat lunak. Misalnya kita membuat suatu program itu diakses dengan aman, tidak terdeteksi sebagai virus, dan hal tersebut dapat digunakan tanpa mencuri atau melanggar hukum-hukum regulasi yang sudah ada.
Lalu mengamankan secure software lifecycle, yakni membangun aplikasi yang aman dari awal. Jadi suatu software itu dibangun mengikuti life cycle-nya. Jadi membangun aplikasi yang aman sampai software tersebut diproduksi. Lalu domain yang terakhir adalah attack and defense. Domain ini yang membahas terkait serangan. Ini domain lebih ke arah bagaimana serangan itu dilakukan, bagaimana alat yang digunakan, teknik yang digunakan, prosedur yang digunakan, taktik yang digunakan, meliputi seperti kita mengenali malware-malware, teknologi, lalu kita mempelajari adversarial behavior, teknik yang digunakan hacker untuk menyerang suatu sistem itu bagaimana. Banyak sekali cara-cara ataupun metode-metode yang digunakan hacker dalam melakukan serangan terhadap target, dan itu diperinci lagi, akan kita bahas selalu di video-video Segresor untuk melakukan edukasi. Lalu selanjutnya, Security Operation and Incident Management. Ini adalah proses untuk melakukan deteksi dan mitigasi serangan siber. Artinya apa? Kita membangun suatu operasi keamanan dan bagaimana cara mengelola ketika adanya insiden. Nah, ini sangat penting untuk dipelajari. Jadi, 5 domain ini cukup sangat luas, tapi ini sangat berkaitan. Maka dari itu kami menyarankan untuk selalu belajar dan selalu belajar, karena ilmu itu selalu berkembang, update, dan selalu diperbarui. Seperti itu. Maka ini sebagai fondasi awal kita menggunakan Cybox, Cyber Body of Knowledge. Tiba di follow-up question. Selanjutnya adalah pertanyaan pertama adalah bagaimana Cybox bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Lalu, apakah Cybox bisa menjadi standar global untuk keamanan siber? Untuk menjawab itu, kita perlu belajar mengenali Cybox ataupun hal-hal sebelum kita belajar keamanan siber secara dalam. Kita harus tahu bahan-bahan saja, amunisi apa saja yang perlu kita siapkan. Kita harus merencanakan dengan baik bahan-bahan apa saja yang harus kita siapkan. Sekian, terima kasih, salam inovasi. It's time to progress together with Segresor.